Selamat beraktivitas kawan-kawan. Kali ini saya membuat lanjutan video tutorial kami yang sebelumnya tentang visi misi, RPJMDes, RKPDes, data umum dan pelaksana kegiatan. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang isian rencana kerja pemerintah desa, rencana anggaran belanja, dan SPJ untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, langsung saja pada tampilan seperti ini kita langsung masuk data entry, klik penganggaran, isian data anggaran, lalu pilih kegiatan. Pada tampilan ini masih kosong, tapi sebelumnya sudah saya persiapkan di data umum dan RPJMDes, karena ini kalau RPJMDes belum diisi, di sini nanti kita mau mengisi tidak bisa. Untuk melihat cara pengisian data RPJMDes, silahkan lihat video saya sebelumnya atau klik subscribe, nanti otomatis akan bisa melihat video-video saya. Nah, kita lanjutkan. Klik data entry, penganggaran, isian data anggaran, pilih kegiatan. Nah, pada menu ini kita klik tambah, kita pilih kode bidang. Nah, bidang itu sebagaimana yang kita isikan pada pengisian RPJMDes di awal. Ya, kita klik bidang yang pertama karena siltap dan tunjangan kepala desa ada di bidang pertama. Kita pilih, lalu kita simpan, lalu kita klik di sini, kita klik 2 kali, lalu kode sub bidang, nama sub bidang kita klik tambah terlebih dahulu, kita klik pilih, kita pilih yang nomor 1, penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Kita pilih, lalu kita simpan, kita klik di sini, kita klik 2 kali, lalu kita tambah. Nah, kode kegiatan ini kita pilih nomor 1, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, kita pilih. Nah, lokasi ini kita pinjam sebagai contoh yaitu Desa Pendem. Kemudian waktu pelaksanaan 12 bulan karena penghasilan tetap dan tunjangan petinggi, tunjangan kepala desa harus kita susun selama 1 tahun. Nama pelaksana, kasih pemerintahan, pagu anggaran. Pagu anggaran di sini di dalam kegiatan ini itu kumulatif atau penjumlahan dari rencana penghasilan tetap dan ditambah tunjangan kepala desa. Saya merencanakan dalam angka yang kecil karena sebagai latihan setiap bulan kepala desa menerima penghasilan tetap sebesar Rp3.000 sehingga kali 12 jumlahnya 36.000 ditambah dengan tunjangan kepala desa. Saya asumsikan, saya contohkan angka yang paling terkecil yaitu Rp500 kali 12 bulan sehingga jadi 6.000. Sehingga di sini di kolom ini pagu ini kita harus tulis jumlah total setahun penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa kita jumlah di sini sebesar Rp42.000. Tapi boleh lebih, ini adalah standar, ini adalah minimal karena tadi kita merencanakan Rp3.000 kali 12 bulan dan Rp500 kali 12 bulan untuk tunjangan. Keluaran kita copy saja dari sini. Redaksinya kita ganti, keluarannya tersedianya. Volume keluaran kita tulis 1 orang. Kita pilih simpan. Setelah itu kita klik di sini 2 kali. Kita klik tambah. Ini kita membuat paket kegiatan. Paket kegiatan kita harus pisah karena tadinya itu kumulatif untuk penghasilan tetap dan tunjangan. Sekarang kita pisah dalam nama paket. Yang pertama yaitu penghasilan tetap kepala desa. Nilainya selama 1 tahun sebesar 36.000
karena tadi per bulannya 3.000. Pola kegiatan kita pilih swakelola, target outputnya 1 karena kepala desa 1 orang. Sumber dananya kita pilih alokasi dana desa, sifat kegiatannya non fisik lainnya, lokasi kegiatan desa Pendem. Pada uraian output kita pilih klik penghasilan tetap. Jadi uraian outputnya ada 2, penghasilan tetap dan tunjangan. Tadi kita baru membuat paket penghasilan, maka uraian outputnya berupa penghasilan. Kita klik pilih, lalu kita simpan. Berikutnya kita bikin lagi, kita tambah untuk paket kegiatan tunjangan kepala desa. Tunjangan kepala desa. Nilainya tadi kita rencanakan 500 rupiah kali 12, sehingga totalnya 6.000. Tapi boleh di sini kita menganggarkan lebih dari itu. Pola kegiatan swakelola, sumber dana alokasi dana desa, sifat kegiatan non fisik lainnya, lokasi kegiatan desa Pendem, target output kita tulis 1, uraian output kita pilih tunjangan karena yang paket sebelumnya kita telah memilih penghasilan tetap. Lalu kita pilih, kita simpan. Nah, kita sampai pada di sini sudah membuat paket kegiatan atau membuat isian bidang dan kegiatan yang kita ambil dari rencana kerja pemerintah desa berupa penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa. Nah, ini ada tulisan yang harus dilakukan pembetulan. Kalau terjadi kekeliruan seperti ini, maka kita klik, kita ubah. Nah, ini urusnya kita bisa ganti besar, penghasilan tetap kepala desa, lalu kita simpan. Kita tutup. Setelah itu kita lanjutkan pada penyusunan RAB atau rencana anggaran belanja. Menunya ada di sini, tapi kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita telah menginput pendapatan. Kalau kita belum menginput pendapatan, maka kita tidak akan bisa membuat rincian anggaran belanja. Nah, ini saya asumsikan kita belum melakukan input pendapatan, maka kita klik pendapatan, kita klik tambah, kita pilih kode, kita pilih pendapatan transfer karena alokasi dana desa termasuk sumber pendapatan transfer. Kita klik 2 kali, kita pilih yang nomor 3 karena tadinya kita rencanakan bersumber dari alokasi dana desa, kita klik 2 kali, lalu kita pilih. Setelah itu kita simpan. Ini adalah rencana anggaran pendapatan. Kemudian kita klik 2 kali untuk membuat rincian anggaran rencana kegiatan pendapatan. Kita klik 2 kali, kita tambah. Nah, uraian ini akan kita tulis alokasi dana desa 1, jumlah satuan, kita tulis tahun, harga satuan adalah kumulatif alokasi dana desa yang akan kita terima selama 1 tahun. Ini sebagai latihan saya tulis saja 100.000 karena kita tadi hanya akan membuat RAB sebesar 42.000. Sumber dana kita pilih alokasi dana desa, lalu kita klik simpan. Kita bisa melakukan pengecekan dengan cara klik cetak. Nah, ini berarti kita telah melakukan entry pendapatan ya, dengan rincian alokasi dana desa sebesar 100.000 untuk selama 1 tahun. Kita lanjutkan pada pembuatan RAB. Ini di sini tadi kita membuat paket kegiatan. Di sini kita mengentry untuk sumber pendapatan.
di sini kita melakukan isian RAP, rincian anggaran belanja. Ini muncul karena di paket kegiatan kita tadi sudah membuat. Seandainya tadi kita di paket kegiatan belum membuat, maka di menu belanja ini tidak akan muncul. Kita klik untuk melanjutkan pembuatan rencana anggaran belanja, rincian anggaran belanja, kita klik belanja, lalu kita klik 2 kali. Nah, ini saya beritahu dulu, di sini itu menunya ada 5 bidang, itu sesuai dengan bidang yang kita tulis pada RPJMDes. Kegiatan paket kegiatan tadi yang kita buat sama di sini, kemudian kegiatan sub itu rincian yang ada di dalam kegiatan yang kita buat sebelumnya tadi berupa penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. RAP itu nanti isinya rincian dari kegiatan rincian dari detailnya. Nah, saya ulangi, klik belanja, klik bidang penyelenggaraan pemerintahan, kita klik penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, kita klik penghasilan tetap kepala desa dulu. Nah, tadi kita membuat 2 paket kegiatan, maka di sini akan muncul 2 kegiatan. Kita klik 2 kali di penghasilan tetap kepala desa terlebih dahulu. Nah, kita klik tambah, kita pilih kode, klik belanja pegawai. Jadi belanja itu kelompoknya ada 4. Pertama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga. Belanja pegawai itu sifatnya untuk misalnya penghasilan tetap, tunjangan, nah itu maksudnya belanja pegawai. Belanja barang dan jasa itu untuk belanja yang sifatnya tidak lebih dari 1 tahun keawetannya. Belanja modal itu belanja untuk barang yang sifatnya lebih dari 1 tahun penggunaannya atau keawetannya. Belanja tidak terduga ini kita pakai untuk kegiatan yang sifatnya cenderung di bidang 5 atau kegiatan misalnya bencana. Kita klik menu belanja pegawai. Nah, ini kita klik penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa karena tadi kita membuat paketnya untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita klik 2 kali. Lalu kita pilih, setelah sampai di rincian kita pilih klik. Nah, ini kita tidak bisa melakukan pengisian di sini, kita klik simpan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik 2 kali di sini, klik. Nah, ini kita baru membuat rinciannya. Kita klik tambah, lalu kita tulis penghasilan tetap kepala desa. Jumlah satuannya adalah 12 bulan. Harga satuannya tadi saya rencanakan dengan angka yang kecil saja, Rp3.000, supaya kita gampang nanti kalau melakukan analisa benar atau salah pada pembukuan atau pada penatausahaan. Dan untuk kepentingan video berikutnya saya akan membuat angka-angka yang jumlahnya kecil saja supaya mudah untuk dipelajari. Lalu kita klik simpan, lalu kita cetak untuk melihat hasil pekerjaan kita. Nah, berarti kalau sudah muncul sedemikian ini, berarti kita telah membuat RAP rincian anggaran belanja, rencana anggaran biaya untuk penghasilan tetap kepala desa. Sumbernya dari ADD, volumenya selama 12 bulan, satuannya 3.000 selama 1 tahun berjumlah 36.000. Kita klik tutup. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Ini sudah muncul penghasilan tetap kepala desa, anggarannya 36.000 untuk 1 tahun. Kita klik tunjangan kepala desa karena baru penghasilan saja tadi yang kita buat. Kita klik tunjangan kepala desa. Pada menu ini, pada tampilan ini kita klik tambah, kode kita pilih lagi belanja pegawai, kita pilih lagi penghasilan tetap dan tunjangan, kita pilih tunjangan kepala desa, pilih, lalu kita simpan. Kita klik 2 kali lagi, kita tambah, kita tulis tunjangan kepala desa, volumenya jumlah satuan 12 bulan, harga satuannya
Rp500 karena tadi di awal saya merencanakan angka yang kecil, yaitu sebagai contoh Rp500. Kita klik simpan, lalu kita cetak. Nah, hasilnya rencana anggaran biaya untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa selama 1 tahun itu berjumlah 42.000, terdiri dari penghasilan tetap kepala desa sebanyak 36.000, per bulannya 3.000, tunjangan kepala desa selama 12 bulan, setiap bulannya Rp500 kali 12 bulan sebanyak 6.000. Sumbernya dari ADD atau alokasi dana desa. Kita close. Oke. Jadi begitu alur dari pembuatan RKP, pengisian pendapatan, lalu pengisian belanja. Selanjutnya kita akan melakukan peng-SPJ-an, melakukan penatausahaan, tapi itu dapat kita lakukan setelah anggaran pendapatan belanja desa semuanya sudah terisi atau APBDes sudah ditetapkan dan sudah dikirimkan ke kecamatan untuk dimintakan persetujuan posting, baru kita dapat melakukan penatausahaan atau pembuatan SPJ, sehingga kegiatan di sini itu nanti sampai dengan bidang 5, kemudian pendapatan juga sudah terisi semua, baik alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, kemudian belanja ini juga sudah terisi semua, mulai bidang 1 sampai bidang 5, baru diajukan posting. Setelah diajukan posting, baru kita melakukan penatausahaan. Nah, pada kesempatan ini saya anggap ini proses untuk pengisian kegiatan mulai dari bidang 1 sampai bidang 5 sudah selesai semua, dan ini kita akan lanjutkan untuk penatausahaan khusus untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, selanjutnya kita akan membuat SPJ kegiatan. Tadi paket kegiatan rencana kerja pemerintah desa sudah kita isi, rencana anggaran biaya atau rinciannya sudah kita buat. Di menu penganggaran ini tadi kita sudah membuat. Nah, selanjutnya setelah dilakukan posting, maka kita akan membuat SPJ kegiatan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Tadi sebelumnya kita telah membuat isian data anggaran berupa kegiatan, kemudian telah membuat pendapatan, kemudian telah membuat belanja. Sekarang kita akan membuat SPJ untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita klik data entry, tadi kita di penganggaran, kalau untuk SPJ kita masuk di penatausahaan. Jadi di data entry ini menunya ada 4, perencanaan, berisi data umum dan RPJMDes, penganggaran berupa isian data anggaran, RKP, RAP, dan lain sebagainya. Penatausahaan ini, disinilah kita akan melakukan penatausahaan untuk SPJ. Pertama, kita harus memastikan bahwa desa telah menerima dana desa. Kita telah menganggarkan, tapi kalau belum diterima maka kita tidak bisa melanjutkan kepada SPJ. Maka kita coba di sini kita anggap desa telah menerima uang, sehingga kita harus melakukan entry. Ketika uang sudah masuk di rekening bank, maka kita entry atau kita masukkan, kita catat di Siskudes. Kita klik, sekali lagi kita ulangi, data entry, penatausahaan, kemudian penerimaan desa, kita pilih menu penerimaan bank, kita klik tambah, ini nomornya akan muncul otomatis. Tanggal bukti, nah kita tahunya kita mundur, kita asumsikan bahwa tanggal 10 pemerintah desa telah menerima transfer alokasi dana desa. Kita pilih urean transfer penerimaan transfer ADD bulan Januari 2020. Nama penyetor BPKAD Jepara, alamat Jepara, bank penerima. Oh ya, maaf, ini belum
dilakukan pengisian bank. Kita lakukan pengisian bank terlebih dahulu. Caranya, parameter kita isi rekening bank, lalu kita pilih desa, kecamatan, pemerintah, rekening kas desa. Ini kita tambah kode rincian, rekening kas desa, nomor rekening. Ini hanya contoh saja, jadi asal saja saya tulis. Nomor telepon ini saya isi saja kosong. Ini harus diisi sempurna, lalu kita simpan. Kita kembali lagi, data entry, penatausahaan, penerimaan desa, penerimaan bank. Kita klik tambah, tanggal bukti, anggap saja tanggal 10 Januari pemerintah desa telah menerima transfer alokasi dana desa, transfer alokasi dana desa, penyetor BPKAD Jepara, alamatnya Jepara, tanda tangan kita kasih strip, kita pilih, kita klik simpan. Lalu kita pada baris ini kita klik 2 kali, kita tambah kode rincian, kita pilih alokasi dana desa, kita pilih nilainya sebesar, kita anggap saja telah menerima transfer Rp100.000. Ini hanya angka perkiraan atau angka asumsi saja, kita klik simpan. Selanjutnya kita klik data entry, kita klik penatausahaan, kita SPP kegiatan kita pilih. Jadi pertama kali langkah yang kita perlu lakukan untuk membuat SPJ itu kita pada SPP kegiatan. SPP kegiatan ini diajukan oleh Kasih Pemerintahan. Kita klik SPP kegiatan. Nah, SPP kegiatan itu ada panjar kegiatan, ada SPP definitif, kemudian SPP pembiayaan. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa bisa pakai panjar, juga bisa pakai definitif. Sekarang kita coba pakai SPP definitif. Kita klik SPP definitif. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik tambah. Kita tanggal SPP kita pilih, tahunnya kita sesuaikan. Nah, boleh tanggal 10 atau tanggal 11, boleh. Kita klik pilih. Kita tulis penghasilan tetap kepala desa bulan Januari 2020. Kita klik simpan. Lalu pada baris ini kita klik 2 kali. Kita klik tambah, kita pilih rincian, kita pilih penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan, kita pilih penghasilan tetap. Kita pilih lagi penghasilan tetap, nilainya kita tulis. Karena tadi di awal kita sudah merencanakan Rp3.000, maka kita tulis di sini Rp3.000. Kita simpan dulu. Kita baru setelah muncul tanda merah seperti ini, kita klik 2 kali, kita tambah. Nah, kita pilih tanggal bukti, tahunnya kita perbaiki, kita pilih tanggal 11, kita pilih uraian penghasilan tetap tertinggi bulan Januari. Nama penerima Ismail, nah namanya Nur Ismail. Alamat Desa Pendem. Nah, kita
tulis di sini angka 3000. Ini kalau 3000 ini kalau tidak ada potongan BPJS, tapi saat ini diberlakukan potongan BPJS 1%, maka di sini kita tulis Rp2.970 karena BPJS Kesehatan 1% dari siltap petinggi tadi, siltap kepala desa tadi sebesar 3000, hanya Rp30. Kita klik simpan, lalu kita pilih cetak, yes. Nah, ini harus kita cetak, sebagai lampiran dalam pertanggungjawaban. Kita print, nah kita pilih PDF, kita pilih OK. Ini saya pilih menu softfile saja. Saya simpan di sini, saya titipkan kwitansi pengeluaran uang pengsiltap kepala desa. Simpan. Kita tutup lagi. Selanjutnya kita bikin SPP yang berikutnya, karena tadi kita baru membuat SPP penghasilan tetap petinggi bulan Januari. Selanjutnya kita bikin SPP tunjangan kepala desa untuk bulan Januari. Langkahnya kita mulai data entry, penatausahaan, SPP kegiatan, lalu pilih SPP definitif, kita klik tambah, kita pilih tanggal SPP, kita samakan saja tanggal 11 Januari, kita pilih tunjangan kepala desa, kita klik simpan, lalu kita di sini kita klik 2 kali, kita klik tambah, rincian kita pilih, penyediaan penghasilan tetap kita klik 2 kali, lalu yang tunjangan kepala desa kita pilih, kita klik 2 kali, kita pilih, kita simpan, lalu kita klik 2 kali lagi, lalu kita klik tambah, tanggal bukti kita bikin saja sama, tanggal 11 Januari kita pilih, kita tulis uraiannya tunjangan kepala desa, nama penerimanya nominalnya seperti yang kita rencanakan pada rencana anggaran biaya sebesar Rp500. Kita klik simpan, kita cetak lagi, saya simpan mode PDF, kwitansi pengeluaran kwitansi pengeluaran tunjangan kepala desa Januari. Kita klik save. Selanjutnya setelah kita membuat SPP, langkah berikutnya adalah melakukan pencairan. Langkahnya klik data entry, klik penatausahaan, klik pencairan SPP. Kita klik bukti pencairan. Pertama kita cairkan dulu penghasilan tetap kepala desa. Pada menu ini kita klik 2 kali, kita tambah, kita klik, nah kita pilih tanggal 11, kita pilih tunai, lalu kita klik simpan, lalu kita cetak. Nah, ini merupakan bukti pencairan. Ini dokumen merupakan kewajiban bendahara.
Selanjutnya kita kembali ke bukti pencairan. Tadi sudah kita cairkan penghasilan petinggi atau kepala desa. Sekarang kita akan mencairkan tunjangan kepala desa. Kalau posisi daftar masih ada di bukti pencairan, berarti proses pencairan belum dilakukan. Kalau sudah masuk di kolom browse, menu pilihannya berarti sudah dicairkan. Kita kembali ke bukti pencairan, kita klik tunjangan kepala desa yang hendak kita cairkan, kita klik 2 kali, kita tambah tanggal sama, tanggal 11, kita pilih simpan, kita cetak lagi bukti pencairan, itu wilayahnya Kor Keuangan. Kemudian bendel SPJ itu apa saja? Kita lihat bahwa SPJ definitif, SPJ pengeluaran definitif pada saat pengajuan SPP definitif, karena pada saat SPP definitif merupakan sekalian pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu bendelnya terdiri dari 1 SPP 1, surat pengantar yang dicetak dari Siskudes. Yang kedua SPP 2, rincian pendanaan yang dicetak dari Siskudes. Yang nomor 3 RAP kegiatan Siskudes. Yang keempat, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang dicetak dari Siskudes. Kemudian nomor 5, bukti pengeluaran dari Siskudes. Kemudian nomor 6, bukti penerimaan pengeluaran misalnya kwitansi. Kemudian yang 7, dokumen pendukung lainnya yang diperlukan misalnya kepala desa yang bersangkutan ternyata pendapatannya telah memenuhi pajak sehingga harus dipungut pajak. Nah, SPP 1 surat pengantar ini dicetak dari mana? Nah, cetaknya SPP 1 dari pengantar, kita klik data entry, penatausahaan, kita klik SPP kegiatan. Karena SPP definitif juga sekaligus SPJ, kita klik di sini SPP 1 surat pengantar untuk permintaan siltab petinggi. SPP 1 surat pengantar, surat pengantar, kemudian kita cetak. SPP 2 merupakan rincian pendanaan. Kemudian SPTB surat pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian RAB, kita mau menyetak RAB, sebenarnya sejak awal harus pegang semua kalkulasi, tapi kalau kita mau nyetak lagi langkahnya data entry, penganggaran, isi data anggaran, klik belanja, klik bidang. Nah, ini kita cetak. Ini kan RAB kegiatan, surat pernyataan tanggung jawab belanja, data entry, penatausahaan, SPP kegiatan, SPP definitif, SPTB, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian bukti pengeluaran, kita klik 2 kali, kita cetak, akan muncul tanda bukti pengeluaran. Tanda bukti pengeluaran. Nah, untuk SPJ di sini ditambahkan kwitansi penerimaan dari kepala desa atau slip penerimaan gaji maupun tunjangan yang dibuat resmi dari desa. Begitu pula untuk SPJ tunjangan kepala desa. Demikian video tutorialnya. Yang penting ini saya sampaikan lagi bahwa SPJ pengeluaran definitif dilakukan sama dengan pada saat pengajuan SPP definitif. Yang perlu dibandel pada saat diperlukan SPJ itu yang pertama, 1 SPP
1. Cetakan dari Siskudes, surat pengantar. 2. SPP. Kedua, rincian pendanaan yang juga dicetak dari Siskudes. Yang nomor 3, RAP kegiatan yang juga dicetak dari Siskudes. Yang keempat, surat pernyataan tanggung jawab belanja SPTB yang dicetak dari Siskudes. Yang nomor 5, bukti pengeluaran yang dicetak dari Siskudes. Bukti penerimaan pengeluaran, misalnya kwitansi yang dibuat oleh bendahara desa atau nota kwitansi dari toko atau slip atau semacamnya yang dibuat desa. Kemudian yang nomor 7, dokumen pendukung lainnya yang diperlukan, misalnya ada semisal surat setoran pajak. Inilah bendel-bendel dalam SPJ definitif. Ini berlaku baik untuk siltap maupun tunjangan kepala desa yang kita contohkan pada video tutorial ini. Sehingga SPJ untuk penghasilan tetap bulan Januari misalnya ada 7 bendel, ada 7 lembar. Untuk tunjangan juga ada 7 lembar. Demikian video tutorial ya, ada kesempatan ini. Kalau ada kekeliruan silahkan dilakukan koreksi. Ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk menyaksikan video berikutnya atau video kami sebelumnya, silakan klik subscribe, tekan tombol lonceng, dan silakan di-share apabila ada manfaat. Terima kasih.